Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله ونفعنا به وبعلومه الحمد لله في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah kita simpulkan di dalam dua makna, yaitu istighna dan iftikor. Artinya cara memasukkan seluruh akidah yang 50 ke dalam la ilaha illallah, caranya masuk melalui kalimat uluhiyah atau ketuhanan. Dari kalimat itulah nanti seluruh akidah yang kita pelajari masuk ke dalamnya. Makanya akidah ini menjadi isinya dua kalimat syahadat. Terus
Adapun yang terkandung di dalam makna kalimat Muhammadur Rasulullah, maka di dalamnya terkandung ada 14 akidah, 14 mu'taqad. Dan cara memasukkan 14 ini dalam makna Muhammad Rasulullah adalah melalui kalimat Rasul. Asalnya bagaimana? Asalnya kita mengenal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka kalimat syahadat itu sama saja ngomong saya menetapkan, membuat ketetapan, menetapkan bahwa Sayyidina Muhammad adalah utusannya Allah. Maka melalui kalimat utusan itulah nanti kita akan membahas semua akidah yang masuk ke dalamnya. Kenapa? Yang namanya Rasul itu wajib memiliki 4 sifat. Tulis Rasul. Satu, bahwa sedik. Dua, tabligh. Amanah. Fatona. Mustahil 4 sifat bawahnya. Satu, kedzib. Kedzib, bohong. Dua, khianat. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan. Kitman, tambah kecil aja tulisannya. Hah? Kitman. Yang keempat, baladah. Baladah. Aduh, bodoh. Terus jaiz, bahwa ada 2. Jaiz, bersifat bangsa manusia.
Mustahil bersifat Tuhan dan malaikat. Setiap rasul wajib punya ini nih. Sidik, tabligh, amanah dan fatolah. Kalau kurang gimana? Nggak bisa disebut seorang utusan. Nggak memenuhi persyaratan gitu loh. Seorang utusan harus, walaupun kita nggak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita mengimani bahwa pada diri Nabi Muhammad pasti terdapat sifat sidik, tabligh, amanah dan fatolah. Lawannya mustahil kizib, mustahil khianat, mustahil kitman dan mustahil baladah. Yang jaiznya ada satu, yaitu bersifat bangsa manusia. Lawannya juga ada satu, yaitu mustahil bersifat malaikat dan mustahil bersifat ketuhanan. Lalu masuk pula ke dalam makna ini sebagian dari perkara-perkara yang wajib kita imani. Coba garis tengah. Itu udah ada garisnya itu. Nah, satu, iman bisa iril ambiya, iman pada seluruh nabi. Susah bahasa Arab sama ente mah. Iman pada seluruh nabi. Dua, iman pada para malaikat. Tiga, iman kepada kitab-kitab suci. Tambah hilang tulisannya. Empat, iman kepada hari kiamat. Maka yang 10 ini adalah sifat-sifatnya para rasul. So, siapa aja dah tuh, mau Nabi Adam, kayak mau Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib bersifat dengan 10 ini. Yang wajibnya ada 4, mustahilnya ada 4, jaiznya ada 1, lawannya juga ada 1. 10. Ditambah lagi khobar, berita yang wajib kita imani dari beritanya Nabi Muhammad SAW, yaitu 4 berita.
Nabi memberitakan wajib kita iman kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi memberitakan tentang adanya para malaikat. Ada berapa nabi sebelumnya? Kita bahas tuh ya. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui secara terperinci. Terus malaikat ada 10. Terus iman kepada kitab-kitab suci ada 4. Terus iman kepada hari akhir. Kalau rukun iman ada berapa semua? Kurang berapa itu? Hah? Kurang 2 apa? Iman kepada takdir, terus takdir, terus udah. Hah? Itu udah rasul. Hah? Iman kepada Allah. Yang 2 ini masuk kemana? Yang 2 ini masuk ke dalam la ilaha illallah. Sudah dibahas dalam la ilaha illallah. Iman kepada Allah, iman kepada takdir, udah kita bahas tuh. Masuk dalam pembahasan la ilaha illallah. Sisanya masuk di dalam Muhammadur Rasulullah. Karena murni itu adalah berita yang harus kita imani dari para nabi. Jadi isinya Muhammad Rasulullah itu isinya ada 14 akidah. Berapa? 14 akidah. Wajibnya 4, mustahilnya 4, jaiznya ada 1, lawannya jaiz 1, ditambah berita ada 4. Jadi 10 tambah 4 jumlahnya 14 akidah. Maka inilah yang masuk di dalam kandungan makna Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kamu kok membiasakan dzikir kalimat tersebut ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka makna yang 14 ini harus kita ingat dalam hati kita. Itu berarti kamu mengingat isinya 2 kalimat syahadat. Kalau pada kalimat la ilaha illallah kita menghadirkan 50 akidah. Pada Muhammad Rasulullah menghadirkan 14 akidah. Maka jumlahnya yang 50 akidah ditambah 14 akidah, jumlah seluruhnya adalah 64 akidah. Jadi isinya 2 kalimat syahadat. Selesai dah pelajaran kita. Membongkar, mengungkap isi 2 kalimat syahadat. Nah, perintahnya apa? Perintahnya kamu menjadi ahli. Ahli di dalam mengerti maknanya 2 kalimat syahadat. Ahli itu bagaimana? Yang namanya ahli itu bisanya apa? Bisa bongkar, juga bisa masang. Kalau ahli bongkar doang namanya ada. Bisa bongkar, nggak bisa masang, ada ya? Maka kita dituntut untuk jadi ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Membongkar 2 kalimat syahadat. Dari awal udah kita bongkar tuh. Apa? Wujud, qidam, baqa, itu dibongkar namanya.
Ibarat kamu punya radio, kamu bongkar tuh. Ada channelnya, dioda, ada IC, bongkar semuanya. Terpisah tuh. Udah terpisah semua. Udah kamu tahu satu persatunya, kenal, rakit kembali. Jadilah sebuah radio. Dan kalau itu bisa kamu ulang-ulang, bongkar, pasang, jadinya apa? Ahli. Maka kita diperintahkan ini. Bongkar isinya 2 kalimat syahadat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah makna dari la ilaha illallah. Kita bongkar kemarin tuh wujud, qidam, baqa, mukhalafah, satu persatu sampai 20 sifat yang wajib. Ditambah yang mustahil, mustahil adam, mustahil baru, mustahil fana, mustahil masalah, ada 20. Udah kita bongkar semua, kita rakit kembali kemarin menjadi la ilaha illallah. Hari ini kita rakit kembali, kita susun kembali menjadi maknanya Muhammad Rasulullah, yang isinya ada 14 akidah. Maka tugas kita hanya ini, memahami apa yang menjadi kandungannya 2 kalimat syahadat. Jadi kalau saya ngomong sama santri-santri, nggak usah banyak wiritan yang lain. Wiritannya orang ngaji tauhid permulaan itu 3 aja wiritannya. Apa wiritannya? Wajib, sesuatu yang tidak pernah tiada. Mustahil, sesuatu yang tidak pernah ada. Jaiz, sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Apa wiritannya? Wajib, sesuatu yang tidak pernah tiada. Mustahil, sesuatu yang tidak pernah ada. Jaiz, sesuatu yang boleh ada dan boleh. Sehari 1000 kali, itu aja lo, nggak usah macam-macam. Habis sholat nggak usah subhanallah, nggak usah. Itu jadi dulu sampai otak kamu encer, ngerti wajib, ngerti mustahil, ngerti jaiz. Karena alatnya membongkar ini cuma 3. Kalau kamu alat untuk bongkar mobil, sabrek-kabrek ya, kunci apa aja. Kalau alatnya bongkar 2 kalimat syahadat cuma 3. Ngerti wajib, mustahil, jaiz. Kalau nggak ngerti ini gimana? Kata Imam Haramain, man lam ya'rif maknal wajib wa maknal mustahil wa makna jaiz falaisa bi'akilin. Maka dia terhitung orang yang tidak berakal. Saya mau nanya, udah punya mantu? Udah punya mantu belum? Udah. Kalau ada laki-laki atau cewek cantik, ganteng, kaya, tapi gila, mau jadi mantunya? Maunya gimana? Cantik, kaya, waras. Lah ukurannya waras itu apa? Kata Imam Haramain, bukan saya, bukan. Imam Haramain itu Imam Juwaini, Imam Masjidil Haram. Apa ukurannya? Ngerti mana wajib, ngerti mana mustahil, ngerti mana jaiz. Maka namanya orang waras. Ngerti? Belum waras. Jadi nggak usah pakai ukuran yang lain. Ukuran ini gampang, ngerti wajib, mustahil, jaiz. Kenapa? Kalau ada orang nggak bisa bedain
mana duit, mana daun, namanya apa? Hah? Nah, apa? Ada orang berantem, polisi datang, tangkep. Cukup satu kamu pak, dilepasin nggak kira-kira? Maka sekarang lagi musim tuh, bom sana, mukul sini, ujungnya apa? Nah, kenapa? Bebas. Kalau nggak gila, nggak bebas. Lah kamu senang jadi orang bebas? Tinggal milih aja. Kalau kamu pengen jadi orang waras, ukurannya cuma itu agama. Kenapa? Dengan wajib, mustahil, jaiz, kamu bisa membedakan mana sifat-sifat Allah, mana sifat-sifat para rasul, mana yang bukan Tuhan dan mana yang bukan rasul. 3 doang, wajib, mustahil, jaiz. Coba, wajib sesuatu yang tidak pernah, tiada, mustahil sesuatu yang tidak pernah ada, jaiz sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, wajib sesuatu yang tidak pernah, tiada, mustahil sesuatu yang tidak pernah ada, jaiz sesuatu yang boleh ada dan boleh. Kamu ngerti itu, kamu akan bisa bongkar ini. Jadi kalau sekarang hari ini kita sudah ngerti, nah insya Allah nanti pertemuan kita kembali ba'dal id insya Allah, karena kita akan tutup pengajian ini insya Allah yang akan datang ya. Tanggal berapa? Hah? Tanggal? Enggak, awal bulan saya di Pekalongan. Minggu 2 baru bisa. Boleh potong kambing dan sapi nggak masalah. Nanti hataman puasa kita libur, habis lebaran insya Allah kita buka kembali, kita ulang dari awal dengan modal yang lebih banyak. Apa? Udah ngerti sarananya, wajib, mustahil, akan lebih mudah bahasnya. Kalau nggak ngerti ini sulit. Kenapa? Karena seluruhnya cuma itu, sifat wajib mana, mustahil mana, jaiz mana, cuma itu doang. Yang bagi Allah yang wajib mana, mustahil mana, jaiz mana. Lah kalau wajib, mustahil, jaiznya nggak ngerti, gimana bahasnya? Jadi syaratnya cuma 3 doang. Ngerti wajib, ngerti mustahil, ngerti jaiz. Kita ulang-ulang sampai di luar kepala, sampai mendarah daging. Terus tugasnya seseorang tulis, tugas seorang muslim satu, mengenal sifat Allah dan sifat para rasul. Dua, mengerti cara memasukkan sifat Allah ke dalam la ilaha illallah
banyak bener dah. Dan sifat Rasul ke dalam dan sifat Rasul ke dalam Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memperbanyak zikir 2 kalimat syahadat gitu aja. Maka tugasnya kita cuma ini, ngerti sifat Allah wujud apa, qidam apa, baqo apa, mukhalafah, satu-satu tuh. Mana yang wajibnya, mana mustahilnya, mana jaiznya. Ngerti sifat Rasul, mana yang wajib, sidik, tabligh, amanah. Sidik itu apa, amanah apa. Udah tahu satu persatunya lengkap, ibarat kamu ngerti onderdil. Oh ini dioda, oh ini IC, oh ini trafo, ngerti? Terus ngerti cara merakitnya, cara memasukkan itu semua ke dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah ngerti cara masukinnya, tersusun sudah, tinggal tugasnya lagi terakhir memperbanyak zikir 2 kalimat syahadat. Lah zikir 2 kalimat syahadat ada 2 macam. Ada zikir khusus, ada zikir umum. Zikir umumnya bagaimana? Zikir umumnya bisa kamu baca di mana aja. Sambil duduk baca la ilaha illallah, sambil jalan baca la ilaha illallah, sambil naik angkot baca la ilaha illallah. Dapat pahala Bib? Dapat. Apalagi tiap membacanya menghadirkan kandungan makna yang sudah kita ketahui. Asal ngomong la ilaha illallah muncul tuh, enggak wajib sidik ya Allah, wajib wujud, wajib qidam, wajib baqo, diingat tuh. Muhammadur Rasulullah, engkau wajib sidik ya Rasul, wajib tabligh, amanah, fatwa muncul, maka akan diberikan kebaikan setiap kali kita membacanya. Adapun zikir khususnya bagaimana? Zikir khususnya ya duduk di rumah, ambil waktu-waktu tertentu, entah itu habis duha, habis subuh, atau tengah malam. Terus mulai dari baca istighfar, baca sholawat, baru masuk dalam baca la ilaha illallah. Dengan niat, ya Allah, saya datang untuk memperbanyak zikir untuk mengingat Engkau ya Allah. Baca tuh mau 1000 kali, 2000 kali sambil duduk. Apa keuntungannya? Allah akan berikan banyak keajaiban-keajaiban kepada hamba-hambanya. Orang yang memperbanyak 2 kalimat syahadat akan ditolong oleh Allah dari kesulitan. Di antaranya apa? Akan Allah munculkan dampak yang baik dalam beragama. Gimana? Ketika dia beragama, beragamanya jadi serius. Hatinya enggak mau mencela-mencele, akan muncul sifat
tawadhu, akan muncul sifat tawakal, akan muncul sifat khusyuk dalam ibadah. Ini faedahnya memperbanyak zikir kalimat tauhid. Terus akan ditolong pula oleh Allah hadirnya perkara-perkara yang luar biasa. Allah akan berikan bantuan-bantuan yang enggak disangka-sangka ketika kita dalam kesulitan. Dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan didatangkan kemudahan-kemudahan, yang sulit-sulit digampangkan, ya. Yang aneh-aneh muncul. Apa diantaranya? Diceritakan orang-orang dulu, ada orang-orang yang setelah membaca zikir kalimat la ilaha illallah beserta menghadirkan maknanya, Allah datangkan kebaikan kepada dirinya. Apa diantaranya? Kalau buka sejadah ada dinar dan dirham. Coba. Kamu besok coba lihat kalau habis sholat buka. Oh belum ada, ya Allah, mudah-mudahan besok ada. Kok belum muncul lagi, besok ya dilihat. Diceritakan dulu ada sekelompok orang yang di dalam kehidupannya terjepit, usaha gagal, buka warung gagal, buka ini gagal, sampai akhirnya dia duduk, dia zikir kalimat la ilaha illallah, maka Allah datangkan kemudahan padanya, datang dirham, datang dinar. Sampai hal itu diketahui oleh anak-anaknya. Bapak ini kalau habis wiritan keluar bawa duit. Akhirnya diintip dari mana? Oh, dari bawah sejadah. Wah, ditungguin. Kalau bapaknya selesai, anak bininya masuk. Sampai akhirnya diceritakan kepada tetangganya. Setelah datang cerita tetangga, berhenti, Allah nggak keluarkan lagi hal tersebut. Itu pertolongan khusus yang itu hanya untuk pribadi. Jadi yang demikian itu nggak perlu disebarkan malah diambil lagi oleh Allah. Jadi untuk orang-orang yang hatinya sudah dekat dengan Allah, ridho kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah kasih itu kemudahan-kemudahan. Ada lagi seorang yang malam lebaran, udah deket mau lebaran, anak bininya belum beli baju. Yang namanya orang mau lebaran kerjaannya beli baju. Akhirnya karena godanya anak bini, dia ke toko beli kain semeter. Adanya duit cuman beli kain semeter. Dibawa ke tukang jahit, tolong bikinin baju untuk anak saya 7, istri saya 1. Bahannya mana Pak? Diambil dari kantong, nggak usah lihat-lihat, tarik, mulur, potong untuk anaknya, tarik lagi, potong lagi, tarik lagi, potong lagi, sampai anak 7 kepotong, istri kepotong, masih sisa. Kata tukang jahitnya, Pak, ini kalau sekampung mau dibikin juga bisa Pak, nggak usah. Sisanya dikasih tukang jahit, sisanya buat kamu. Apa? Allah mudahkan yang seperti itu. Apa? Hasil memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Tapi syaratnya ngerti ini isinya. Kalau nggak ngerti, ngiler doang kamu. Mau kamu baca 10.000 kali, 1.000.000 kali, nggak ada gunanya kalau makna wajib, mustahil, jaiz nggak kamu inget di hati kamu. Jadi tugas kita tadi satu,
mengenal sifat-sifat Allah, sifat-sifat para Rasul, dari arah mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Setelah tahu satu persatunya, tahu cara memasukkan sifat itu ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tugas tiganya apa? Memperbanyak mengingatnya setiap waktu. Kok ini bisa lancar? Insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan pertolongan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Maka selesai sudah apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhirnya kitab ini, yang insya Allah kita akan tutup pengajian kita pada perjumpaan yang akan datang dengan doa penutupan yang akan kita baca bersama-sama pada minggu kedua ya, yang akan datang insya Allah. Coba barangkali dari yang kita kaji ada yang mau dipertanyakan. Ini enggak ada jam ya. Coba ada pertanyaan enggak? Baik, para jamaah mendengarkan kajian tauhid. Barangkali ada yang mau bertanya, mohon ajukan tangan saja. 1, 2, 3. Jadi nanti setelah satu pertanyaan selesai, kemudian mic ini langsung diserahkan. Jadi tidak menunggu. Atau sekaligus siapa dulu yang bertanya, tangan saja. Silakan Pak. Pak Ustaz. Kalau udah mudeng semua nggak usah nanya. Oh, ya baik. Ada Pak RT 01 di RW 09 Bapak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan yang wajib diimankan sifat ada 4 itu, salah satunya saya ingin nanya iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab itu berarti selain dari Al-Quran yang kita baca ini Pak. Iya. Berarti iman terhadap kitab-kitab yang dibawakan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu Pak. Iya. Mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Jadi wajib wajib iman kepada kutubis samawiyah, kitab yang diturunkan dari langit. Kenapa kok dari langit? Karena kitab-kitab itu dibawa malaikat Jibril dari langit untuk kita di dunia, diberikan kepada para nabi-nabinya Allah. Ada berapa kitabnya? Banyak. Berapa? Banyak. Ulama beda-beda pendapat, ada ngomong sekian, ngomong sekian. Nah, berapa yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui terperinci cukup 4. Apa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, cukup 4.
Yang lainnya wajib kita imani saja bahwa Allah juga memberikan kitab-kitab lain tapi enggak diberitakan. Kayak apa? Ayat yang kamu baca, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran berita yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ada pula Nabi Syis dapat, ceritakan Nabi Isa dapat, Nabi yang lain lagi dapat. Kok nggak diberitakan? Karena bentuknya hanya lembaran-lembaran, bukan berupa kitab. Kalau kitab tersusun dari awal sampai akhir dari beberapa lembaran. Kalau suhuf hanya satu lembar, dua lembar gitu, yang berisi berita-berita dari Allah untuk para nabi-nabinya. Jadi yang wajib diimani terperinci satu persatu kita hafal ada 4. Yang lainnya cukup diyakini bahwa Allah juga memberikan kitab-kitab selain yang 4 itu, tapi kita nggak ngerti jumlahnya berapa karena nggak semua diberitakan, gitu kan? Loh sekarang kan udah nggak ada Beb Injil Taurat. Iya, mau masih ada nggak ada. Kalaupun ada sudah nggak boleh kita baca, nggak boleh. Karena Nabi Musa Sayyidina Umar pernah baca potongan Taurat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nemu Taurat. Kata Rasulullah, untuk apa? Udah ada Al-Quran yang lebih lengkap dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan, hingga kalaupun yang lain itu ada, cukup kasih minyak, cium, simpen, nggak pakai dibaca-baca. Yang kita baca berulang-ulang adalah Al-Quranul Karim. Nyambung? Jadi kalau sekarang masih ditemukan Injil asli, mau asli mau nggak asli, biarin aja. Kenapa? Karena ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tentang masalah jumlahnya kitab itu, saya belajar soal 104 itu, yang ada yang dibolehkan, kemudian yang 100-nya itu ada Nabi Idris, Nabi Daud, kalau dijelaskan. Ya itu makanya ada yang ngomong Nabi Idris 30, Nabi Syis 30 lembar maksudnya, bukan 30 kitab. Ada yang 50 suhuf. Nabi Musa sebelum dapat Taurat juga dapat suhuf. Hingga ulama beda. Nah kalau beda-beda yang mau diambil yang mana? Kan repot. Satu ngomong 104, satu ngomong 108, satu ngomong 110. Yang mau diambil yang mana? Cukup yang 4. Begitu aja. Karena yang 4 ini sudah jelas. Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Adapun yang lainnya cukup kita imani bahwa Allah menurunkan kitab yang banyak. Udah gitu aja. Nggak usah dihafalkan satu per satunya. Kenapa? Karena khilaf ulama. Kayak jumlahnya para rasul berapa? Itu nabi. Nabi ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 125, ada yang mengatakan 1.000.000, berarti beda. Kalau Rasul berapa? Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, 315, berarti beda. Kalau beda-beda jangan diambil semua. Kenapa kok jangan semua? Kalau kamu ambil salah satunya, oh Rasul itu jumlahnya 314. Kalau pas, kalau kurang
Nah kalau lebih, nambahin kamu berarti. Biar nggak nambahin, nggak ngurangin, cukup kita imani apa? Banyak. Nah selesai. Yang jelas yang mana? Yang 25. Itu jelas deh. Kenapa? Langsung disebut dalam Al-Quran. Nggak ada khilaf itu. Tapi kalau yang lain khilaf, ada jumlah sekian, ini sekian, nggak usah diambil, nggak usah. Cukup kita omong Allah punya Rasul yang jumlahnya banyak. Tapi yang harus kita hafalkan 25. Kitab suci begitu. Allah punya kitab suci yang banyak, tapi yang harus kita hafalkan cukup 4. Kayak malaikat berapa? Wah banyak lagi malaikat. Tapi yang kita hafalkan berapa? 10. Nah, gitu kan. Jadi nggak usah malaikat ini, ini nggak bisa ngitungnya nanti. Ada malaikat yang ada lagi malaikat diciptakan khusus di bulan Sya'ban. Ada begitu. Namanya siapa? Udah ini nggak usah kenal deh, banyak dah. Malaikat yang jaga langit pertama namanya Ismail. Nanti yang jaga langit kedua, langit ketiga, banyak. Tapi ulama beda-beda pendapat. Maka kita nggak ambil semuanya, cukup yang kita hafal 10 yang langsung ada Quran dan hadisnya. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau ada, saya bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan tentang zikir kalimat 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika mau menutup baru Muhammadur Rasulullah. Itu bagaimana? Yang kedua, ketika zikir khofi dalam hati, terkadang ada lintasan-lintasan yang baik ataupun lintasan-lintasan tentang yang tidak baik, atau mungkin yang disebut khatir atau halusinasi atau apapun lah. Pertanyaan saya, bagaimana cara memilah atau merespon lintasan-lintasan dalam hati yang tidak baik tapi terbungkus dalam kebaikan? Artinya kita mungkin bagaimana sih cara mengambil lintasan ini kok baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sampai kita mengatakan udah cukup zikirnya la ilaha illallah saja, nggak usah Muhammad Rasulullah, ngerepotin. Kadang bikin nggak khusyuk, bikin nggak fokus. Udah la ilaha illallah, itu orang gila yang begitu. Kenapa? Karena kita nggak mungkin kenal la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Gimana mau ditinggalin? Justru awalnya dimulai pakai sholawat kepada Nabi. Kita mau doa Astaghfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, diawali dulu pakai itu, baru masuk la ilaha. Boleh kamu mau cuman la ilaha illallah, boleh, nggak ada masalah. Tapi akhirnya ditutup Muhammad Rasulullah, diawali pula dengan sholawat. Jadi jangan sampai pikirannya ganggu aja nih kalimat Muhammad Rasulullah, ganggu kepala lu. Kalau ganggu lu mah kenal. Bagaimana bisa zikir la ilaha illallah nggak pakai Muhammad Rasulullah? Tetap
Perbanyak la ilaha illallah, tapi jangan tinggalkan kalimat Muhammad Rasulullah. Adapun khotir, khotir itu bisikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua-duanya masuk dalam hati kita. Ada bisikannya malaikat, ada bisikannya setan. Bedainnya gimana? Kadang setan itu nggak ngajak kita maksiat aja, kadang ngajak kita baik. Ada azan, ayo sholat. Setan ngajak sholat segala. Kadang ada pengajian, ya setan ngajak kita ke pengajian. Tapi ujung-ujungnya pasti mencari kesenangan sendiri. Ujungnya pasti itu. Gak ada setan ngajak kita ibadah terus ikhlas, gak ada. Ujungnya pasti untuk riya, untuk sombong, untuk pamer, untuk bangga diri. Itu ujungnya begitu. Kalau yang dari Allah, dari malaikat, murni tidak mengharapkan pandangan yang lain. Nah, kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, contoh, saya mau sholat duha atau enggak sholat duha. Oh, enggak usah duha, nanti kamu dianggap riya, samping kamu ada orang. Milih mana? Duha campur riya atau enggak duha? Milih mana? Duha yang campur riya apa enggak duha? Tetap milih duha walaupun campur riya gitu. Kenapa? Karena riyanya nanti bisa kita mintakan ampun. Setelah sholat, ya Allah, minta ampun tadi saya pamer ya Allah. Nah, minta ampun tuh. Tapi kalau nggak sholat duha, ya nggak dapat apa-apa, malah nggak bisa minta ampun, nggak bisa apa. Sholat dulu walaupun campur riya. Ada orang kotak lewat, oh kalau saya ngasih banyak tar riya, banyak sekalian. Habis itu minta ampun ya Allah, tadi saya masukin campur riya. Jangan, tar riya nggak usah, malah nggak dapat apa-apa, kok nggak usah. Lah kalau ajakan kejelekan juga ada dari setan. Ada juga dari nafsu. Bedanya apa? Kalau kamu mau maksiat, entah itu nyolong, entah lihat cewek cantik, entah mau minum arak, judi, kok tengok ada orang apa enggak, itu dari setan gitu. Bisikin. Tapi kalau enggak nengok langsung maksiat, itu nafsu. Setan lepas tangan, biarin. Jangan diganggu kata setan. Udah semangat dia. Setan lepas tangan tuh, enggak pakai nengok. Ini ada dua tuh. Kalau kamu mau maksiat nengok, berarti kamu dibisikin setan. Tapi kalau kamu nggak pakai nengok, itu nafsu yang nggak terkendali. Ada cewek melotot aja, kamu nggak mau di sini kiai, wah nafsunya lagi lepas gitu. Tapi kalau malu-malu, ada kiai nggak enak, setan tuh yang ngomong. Jadi ada alamat yang bisa kita peroleh. Saya sedang digoda setan apa enggak, khotirnya khotir yang baik atau yang jelek gitu loh. Kadang ada orang yang kalau kamu keluar rumah akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kamu duduk di rumah di kasur juga akan mati husnul khotimah. Kata ulama, kamu milih yang mana, matinya mati syahid kalau di depan pintu atau mati di atas tempat tidur? Kata ulama, milih mati di atas tempat tidur. Kenapa? Kalau saya melangkah keluar, hati saya bisa berubah.
Cuman geser dikit hati bisa berubah. Jadi selama hati masih baik, nggak usah geser milih yang lebih baik, nggak usah. Cukup kita dapat yang baik, itu sudah hal yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kok hatinya kok ngajak sholat duha, udah nggak usah tambahin lagi, nggak usah banyak-banyak. Yang penting masih bisa ngelakuin kebaikan. Kenapa kalau enggak ditambahin nanti jadinya jelek? Kayak beginilah, kamu nggak pernah sholat duha umpamanya nih, tiba-tiba ngaji, tergerak hatinya untuk sholat duha. Seminggu kamu duha terus full. Setelah itu hati kamu akan beda. Asal lihat orang nggak duha, waktu disia-siain, nggak dipakai duha. Padahal tadinya nggak pernah duha. Jadi rusak hatinya. Maka biasa aja duha 2 rakaat selesai, nggak usah 8 salam, 4 salam. Nanti hatinya berubah malah sombong, ujub. Sedekah begitu, tahajud begitu, nggak usah banyak-banyak, zikir begitu. Yang penting jalanin perintah Allah dan tetap rendah diri. Jangan menganggap saya udah hebat, saya udah hebat. Nanti malah semuanya rusak. Ya, Bu. Ada lagi yang lain? Jamnya mati juga. Hidup. Oh, hidup. Silakan. Kalau udah nggak ada, kita tutup, kita teruskan yang akan datang. Insya Allah tinggal baca doa penutupan taklim akhir pertengahan bulan ya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubat taghsil kulli haubat wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi hidada tasi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.